Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Abian. Saya dari kelas STRA semester 1, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Mataram. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul yaitu Peranan Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam Kesejahteraan Bangsa. Nah, dalam makalah saya ini saya mencantumkan 3 pokok bahasan, yaitu mulai dari ideologi, kemudian ideologi Pancasila, dan juga baru peranan ideologi Pancasila dalam kesejahteraan bangsa. Baik, kita langsung masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu ideologi. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ideologi ini didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang nantinya akan memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup. Nah, ideologi ini juga dapat diartikan sebagai cara berpikir dari satu orang atau suatu golongan. Nah, sedangkan kalau kita tinjau dari terminologinya, istilah ideologi ini pertama kali dikenalkan oleh filsuf Perancis, yaitu Descartes de Tracy pada tahun 1796. Ideologi ini berasal dari bahasa Perancis, yaitu ideologi, yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu ideo yang mengacu kepada gagasan dan logi yang mengacu kepada logos. Nah, logos ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yang untuk menjelaskan kata logika dan rasio. Nah, Descartes de Tracy menggunakan kata ini dalam pengertian etimologisnya sebagai ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Nah, selain itu ideologi menurut beberapa para ahli juga ada salah satunya yaitu Karl Marx. Di sini Karl Marx mendefinisikan ideologi ini merupakan suatu alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Ada banyak pendapat dari para ahli tentang pengertian dari ideologi ini. Nah, dari sejarah garis besar dapat disimpulkan bahwa ideologi ini adalah pemikiran yang mencakup konsepsi mendasar tentang kehidupan dan memiliki metode untuk merasionalisasikannya. Merasionalisasikan pemikiran-pemikiran tersebut agar menjadi absurd dari pemikiran-pemikiran yang lain dan metode untuk menyebarkannya. Oke, itu untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang ideologi. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada pembahasan ideologi Pancasila. Sebelumnya kita akan mengulik sedikit tentang Pancasila ya. Lahirnya istilah Pancasila ini adalah melalui penamaan dari Insinyur Soekarno pada pidato Insinyur Soekarno selaku anggota BPUPKI, yang dimana BPUPKI ini adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dimana istilah Pancasila ini diucapkan oleh Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI, yaitu pada tanggal 28 sampai dengan 1 Juni 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 di Jakarta. Nah, dari kata Pancasila ini sendiri terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila, yang berasal dari bahasa Sanskerta, yang dimana panca ini berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Nah, Pancasila ini merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 keutamaan penyusun Pancasila ini adalah ada 5 silanya, yaitu pada 5 silanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana ini tercantum pada paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ideologi ini merupakan pengarahan atau pengucapan terhadap suatu hal yang terumus di dalam pikiran. Nah, sedangkan Pancasila ini sebagai suatu ideologi itu tidak bersifat kaku atau tertutup.
tidak hanya terpusat dalam satu pikiran saja. Namun Pancasila sebagai ideologi ini atau ideologi Pancasila ini tuh bersifat aktual, dinamis, reformatif dan juga terbuka. Maksudnya apa? Hal ini dapat diartikan bahwa ideologi Pancasila itu bersifat dinamis, antisipatif, dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi atau iptek, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Begitu. Hal tersebut terjadi karena apa? Karena pada dasarnya pengertian dari ideologi Pancasila ini adalah pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang saja atau beberapa kelompok orang saja, melainkan Pancasila ini itu diambil dari nilai-nilai luhur budaya dan nilai-nilai religius bangsa Indonesia ini sendiri. Nah, ideologi Pancasila ini memiliki dua makna, yaitu yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita yang hendak dicapai menjadi pedoman hidup dalam penyelenggaraan bernegara. Nah, yang kedua, Pancasila ini disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi sarana pemersatu bangsa Indonesia. Kedua makna tersebut menunjukkan bahwa Pancasila menjadi bagian yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Apabila di salah satu wilayah di Indonesia saja memiliki kebijakan yang tanpa berlandaskan Pancasila, maka secara otomatis aturan tersebut tidak bisa berlaku karena Pancasila sekali lagi menjadi bagian yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu apa peranan Pancasila dalam kesejahteraan bangsa. Sebelum itu kita memahami pengertian dari kesejahteraan terlebih dahulu. Nah, dalam istilah umumnya, sejahtera ini merujuk atau menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia yang dimana orang-orangnya itu dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Sedangkan dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial ini menunjuk kejangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, inilah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Selain itu juga kesejahteraan ini adalah suatu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, kesejahteraan ini diartikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman hidup, ketentraman baik itu lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Nah, itu adalah pengertian dari kesejahteraan yang tertuang yang merujuk pada referensi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Kesejahteraan ini memiliki beberapa indikator yang menurut seseorang, yaitu menurut Cole pada tahun 1974, dan pendapatnya ini dituangkan dalam Bintarto 1989, yang dimana kesejahteraan ini dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan, yaitu yang pertama dengan melihat kualitas hidup dari segi materi seperti kualitas rumah, bahan pangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan lain sebagainya begitu. Yang ketiga yaitu dengan melihat kualitas hidup dari segi mental seperti terpenuhinya fasilitas pendidikan dan juga lingkungan budaya yang baik. Kemudian yang keempat yaitu dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, di mana di sini seperti moral, etika, dan keserasian penyesuaiannya. Nah, segala bentuk dari segala aspek tersebutlah yang menjadi tujuan dari bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
segala aspek itu terpenuhi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan disinilah peran ideologi Pancasila dalam proses mencapai tujuan bangsa Indonesia tersebut. Nah, apa perannya ideologi Pancasila ini dalam kesejahteraan bangsa? Yang pertama yaitu ideologi Pancasila ini merupakan arah nyata dan kebudayaan hidup masyarakat luas di Indonesia ini. Arah nyata di dalam masyarakat luas ini akan menjunjung harga diri, harkat, dan martabat sebagai bangsa yang besar. Nah, yang kedua, Pancasila ini mempunyai tujuan dan nilai luhur yang mempunyai ciri masyarakat yang beradab, bermutu, demokratis, dan berbudaya. Sehingga dengan menjadikan Pancasila ini sebagai pedoman dalam hidup, maka salah satu aspek kesejahteraan yang tadi sudah saya sebutkan yang menurut Kohli tersebut, yaitu dari segi spiritual dapat tercapai dengan adanya etika dan moral yang baik yang ditunjukkan oleh setiap orang di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga yaitu Pancasila yang berfalsafah dasar, yaitu peningkatan tujuan reformasi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Ini melalui pemerintah yang berwibawa, bebas KKN, dan melaksanakan demokrasi di segala bidang, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan melaksanakan otonomi daerah. Sehingga kehidupan masyarakatnya dapat terjamin dan tercapailah kesejahteraan sesuai dengan aspek kesejahteraan yang tadi, yaitu dari segi materi dan fisik, dengan terjaminnya wilayah tempat tinggal yang baik dan segala fasilitas umum di setiap daerah seperti pelayanan kesehatan yang bisa menjamin kesehatan masyarakat. Nah, yang keempat yaitu ideologi Pancasila sebagai alat pemersatu, yaitu khususnya untuk pemacu upaya pemberdayaan masyarakat mandiri, profesional, sejahtera, dan berbudaya. Dengan begitu, maka akan tercapailah salah satu aspek kesejahteraan lagi, yaitu mental yang baik karena dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Yang kelima yaitu Pancasila sesungguhnya telah diarahkan sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Nah, yang keenam atau yang terakhir yaitu Pancasila dijadikan oleh bangsa Indonesia sebagai tujuan dalam berpikir dan bertindak dalam menentukan suatu gagasan. Nah, jika ini diimplementasikan dengan baik, maka akan tercapai yang namanya sejahtera dalam bangsa Indonesia ini. Karena setiap masyarakat Indonesia telah memiliki tindakan yang beretika dan bermoral sesuai dengan sila-sila Pancasila, sehingga terjadilah kehidupan yang damai dan makmur sesuai dengan makna dari sejahtera itu sendiri. Nah, itu materi pembahasan yang dari 3 pokok pembahasan saya. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini yaitu ideologi ini merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan yang terumus dalam pikiran, dan lebih cenderung ini tuh berasal dari pemikiran satu orang atau satu kelompok golongan saja. Nah, namun ideologi Pancasila ini lebih bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka sehingga tidak terlalu kaku. Maksudnya yaitu bisa mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hal ini terjadi karena Pancasila berasal dari kebudayaan masyarakat Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kesejahteraan bangsa, yang dimana ini merupakan tujuan dari bangsa Indonesia. Baik, terakhir yaitu saran dari saya yaitu sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini, maka sudah seharusnya kita juga ikut serta dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu kesejahteraan, dengan cara menerapkan nilai dari sila-sila Pancasila dalam setiap aspek kehidupan kita, terutama bagi kita yaitu para generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan untuk menjaga dan membangun bangsa dan negara Indonesia ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.